Pada video kali ini saya akan membahas penyelesaian soal polinomial menggunakan Wolfram dan GeoGebra. Di sini menggunakan Wolfram terlebih dahulu, soalnya yaitu hasil bagi dan sisa suku banyak 3x pangkat 3 ditambah 10x kuadrat dikurang 8x ditambah 3 dibagi x kuadrat plus 3x min 1 berturut-turut adalah, kalau soal seperti ini kita bisa langsung menggunakan fitur atau menu polinomial question reminder. Nah, kemudian kurung siku kita masukin nih polinomnya 3x pangkat 3 ditambah 10x pangkat 2 dikurangi 8x ditambah 3, kemudian koma, masukin pembaginya x kuadrat ditambah 3x min 1, koma, masukin variabelnya yaitu x, tutup kurung, kemudian shift enter. Nah, hasilnya 1 plus 3x, sisa 4 min 8x. Jawabannya adalah yang B. Nah, soal selanjutnya, hasil kali semua x yang memenuhi persamaan 9 dipangkatkan x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat kurang x plus 4 dikurang 9 dipangkatkan x kuadrat plus x kurang 6 sama dengan 0 adalah, kalau soal seperti ini yang basisnya sama, kita fokus kepada eksponennya saja. Nah, dari eksponen ini kita buat persamaan eksponennya. Misalnya, kita definisiin persamaannya itu adalah poly equation atau poly EQ sama dengan x pangkat 3 kurang 4x kuadrat dikurang x plus 4. X plus 4 sama dengan 2 kali. Kemudian kita tulis eksponennya ini karena dia menjadi persamaan jadi positif ya. X pangkat 2 ditambah x min 6 titik koma enter. Kemudian kita akan membuat persamaan ini menjadi satu ruas dan menjadi bentuk yang paling sederhana. Full simplify. Nah, kita definisikan sebagai final equation, final EQ sama dengan ini yang poly EQ-nya garis miring 2 kali pakai yang full simplify. Kemudian titik koma enter. Nah, kita langsung dari x-nya nih. Kita definisikan sebagai solve. Nah, dari x kita pakai solve dari final EQ yang ini, buka kurung dulu, kurung siku, kemudian masukin x-nya, variabel x-nya. Nah, kemudian enter. Nah, karena di sini pertanyaan ada hasil kali, berarti kita harus mengkalikan semuanya. Oke, times, t-nya besar, times, buka kurung, x ini dua kali, buka kurung, x, garis miring titik, solve. Nah, kemudian shift enter. Nah, hasilnya negatif 10, jawabannya yang A. Soal selanjutnya, jika faktor fx sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 ditambah x ditambah q adalah x plus 1 dan x min 3, maka nilai p dan q berturut-turut adalah, kita akan mencari nilai p dan q, maka kita harus mendefinisikan dulu nih fungsinya. Berarti fx underscore tutup kurung titik 2 sama dengan 3x pangkat 3 dikurangi 5x pangkat 2 ditambah p spasi x supaya x terdefinisi ditambah q. Kemudian enter, karena di sini faktornya x plus 1 dan x min 3, maka akar-akar adalah x sama dengan negatif 1 dan x sama dengan 3. Maka kita bisa buat persamaannya nih, karena kalau polinomial fx itu sama dengan 0. Berarti ini f min 1, f negatif 1 sama dengan yang 2 kali 0. Titik koma, enter. Kemudian kita buat persamaan yang kedua, equation 2 sama dengan f3 sama dengannya 2 kali 0, titik koma, kemudian enter. Kita akan mencari p dan q, berarti kita langsung menggunakan solve, kurung siku, kurung kurawal dari EQ 1, koma, EQ 2, tutup kurung kurawal, kemudian koma, kita masukin, buka dulu kurung kurawal, kita masukin variabel p, e, dan ya. Ini kita fungsinya. Kemudian kita save enter. Nah, dia dapat p-nya min 11 dan q-nya min 3. Jawabannya adalah yang A.
sini ada soal hasil bagi dan sisa suku banyak 3x pangkat 3 ditambah 10x kuadrat dikurangi 8x plus 3 dibagi x kuadrat plus 3x min 1 berturut-turut adalah. Nah, kita definisi dulu nih suku banyak fx, terus pembaginya adalah gx. Nah, untuk soal seperti ini kita bisa langsung menggunakan fitur division. Ini yang polinomial, kita masukin fx-nya, kemudian masukin pembaginya, yaitu gx. Nah, dia keluar hasilnya, yaitu jawabannya yang B. Kalau mau grafiknya terlihat nilainya, kita bisa klik kanan di grafiknya, kemudian setting, kemudian show label name and value. Nah, dia akan seperti ini. Bisa ke semua grafiknya ya. Soal berikutnya, yaitu salah satu akar persamaan suku banyak 3x pangkat 3 ditambah ax kuadrat dikurang 61x ditambah 20 adalah 4. Jumlah akar-akar yang lain dari persamaan tersebut adalah, nah untuk soal seperti ini kita harus mengaktifkan CAS. Caranya di segitiga ini, kita aktifkan CAS-nya. Kita akan menggunakannya di sini. Kita definisi dulu nih, ini sebagai fx. Nah, karena di sini sudah salah satu akar 4, maka kita bisa langsung mencari si A-nya dengan cara menggunakan fitur solve equation yang variabel ini. Kita masukin persamaannya, yang ini nih fx-nya, tapi nilai x-nya kita ganti dengan 4 akarnya tadi. Nah, karena kita akan mencari, ini koma ya, plus 20 koma, kita akan mencari nilai A, kita masukin nilai A-nya. Kita masukin A-nya. Kemudian enter, dapat A sama dengan 2. Kemudian kita buat lagi persamaan dengan cara persamaan fx ini kita ganti dengan A-nya itu 2, misalkan gx. Sama dengan, ini kita ganti dengan 2, seperti ini. Kemudian kita akan mencari jumlah akar. Oh ya, maaf, ini harusnya pakai titik 2 ya, sini ya, titik 2. Enter, supaya dia terdefinisi. Nah, yang ini delete. Nah, kita akan mencari akar-akar. Untuk mencari akar-akar adalah pakai root. Root dari polinomial. Root dari gx. Nah, dia dapat nih, kalau misalkan mau terlihat di grafiknya, kita harus, misalnya ini nyala ya, kita harus masuk inputnya di sini. Maka root dari gx. Karena tadi adalah jumlah akar-akar yang lain, kan tadi yang 4 udah ya. Berarti kita akan menjumlahkan yang C sama yang D. C ditambah D. Enter. Hasilnya min 4,67 atau yang C min 14/3. Suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 3 min 4x kuadrat dikurangi 28x plus 15 habis dibagi oleh x min 5. Salah satu faktor linear lainnya adalah, berarti kita masukin dulu. Nah, sudah dapat nih nilai gx-nya. Ini tadi dapatnya 5, kita akan mencari salah satu faktor linear lainnya. Nah, caranya menggunakan fitur faktor yang polinomial. Faktor gx dari gx. Dx plus 3x min 5, 2x min 1 dari pilihan ini. Jawabannya adalah C. Kalau teman-teman mau grafik yang nilainya ke kanan, setting. Kemudian show label diganti dengan value. Ini berlaku juga untuk titiknya. Nah, ini dia akan ada di sini seperti itu.